Orang merasa hidup ini berat, hidup ini tidak berharga, lupa bersyukur. Jadi kita lupa bahwa kita hanya lihat yang negatif-negatif saja, lupa anugerahnya Allah pada kita itu banyak, dan kita tidak ngakui satupun. Padahal kalau dalam Al-Quran itu kan la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur akan ditambah. Sebenarnya logikanya sederhana. Kalau kita tidak bersyukur kan berarti tidak menerima. Kalau tidak menerima ya tidak mungkin tambah, berarti kita tidak mau pemberiannya. Ya tidak ditambah lagi. Seperti kita kalau ngasih orang, orangnya tidak terima kasih juga tidak senang dengan pemberian kita, ya kita tidak ngasih lagi sudah. Benar. Jadi Allah juga begitu. Kalau kita tidak bersyukur, tidak menampakkan betapa anugerah nikmatnya banyak, ya mungkin Allah ini mau saya kasih lagi enggak, wong sekarang saja tidak happy dengan pemberian anugerah saya. Jadi itu mentalitas orang-orang hari ini. Banyak yang self-hate, membenci dirinya. Padahal harusnya ya kita cintai diri kita. Amanat pertama yang diberikan Allah pada kita untuk kita urusi itu sebelum yang di luar diri, tentu saja diri kita sendiri. Oke. Selalu awali peliharalah dirimu. Iya. Selalu ya awali itu ya. Wongku anfusakum dulu kan. Bahkan baru keluarga. Jadi kalau ada orang biarlah saya hancur, yang penting keluarga aman, itu balik. Jadi iya, bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kalau kita sendiri tidak bahagia? Oke. Tapi Mas Faiz, saya kadang-kadang tuh jadi satu belief. Maksudnya gini, saya tuh percaya misalnya bahwa people pleasure tuh bagus gitu. Ini tuh heroik gitu. Sehingga saya melakukan itu tanpa sadar gitu Mas Faiz. Akhirnya dia jadi bukan self love, tapi malah self hate gitu, hating self lah gitu. Gimana tuh Mas? Menghancurkan dirinya sendiri. Saya masih percaya rumus bahwa yang bisa membahagiakan dan menolong orang lain adalah orang yang bisa membahagiakan dirinya dulu dan menolong dirinya sendiri dulu. Gimana kita bisa membantu orang lain kalau kita sendiri perlu dibantu? Gimana kita bisa membahagiakan yang lain kalau kita sendiri perlu bahagia? Contohnya begini, misalnya ada orang tua yang punya prinsip, saya tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting anak saya bahagia. Loh, itu apa bisa begitu? Anak kita begitu ngerti kita tidak bahagia, apa dia bisa bahagia? Sebaliknya juga begitu. Misalnya anak-anak saya kok cita-cita saya hanya satu, membahagiakan orang tua. Saya tidak bahagia, tidak apa-apa. Loh, apa orang tua bisa bahagia kalau ngerti kita tidak bahagia? Oke. Jadi ini yang jarang kita pikirkan, seolah-olah dengan kita mengorbankan diri untuk yang lain itu sudah puncaknya kebaikan, padahal ada yang kita lewati, yaitu kebaikan, kebahagiaan diri kita sendiri dulu. Justru dengan kita terjaga, dengan kita bahagia, kita bisa lebih maksimal membahagiakan orang lain dibandingkan dengan kondisi kita yang compang-camping kacau. Itu paling mungkin berapa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Tapi kalau kita terjamin, terjaga, kita bahagia luar biasa, itu kita membantu orang lain lebih mantap. Berarti bahaya juga ya kebanyakan nonton Marvel ya, hero-hero gitu ya. Ya udah pokoknya buat semuanya happy, aku menderita nggak apa-apa gitu. Logika heroisme itu ya kalau ruang dan waktunya ndak pas jadi keliru. Oke. Mengorbankan diri demi orang lain. Loh, kalau kita sudah dikorbankan, bagaimana kita bisa membantu orang lain?